Jadi kita bakalan bahas mengenai monthly closing yang baru aja terjadi untuk Bitcoin ya. Kita closing seperti doji candle, tetapi biasanya doji candle memiliki body yang lebih tipis lagi ya dibandingkan yang saat ini terjadi. Saat ini bodinya agak lebih tebal ya dibandingkan doji. Doji biasanya setipis yang di bulan Februari. Nah, ini adalah salah satu contoh doji candle nih yang terjadi di bulan 2 kemarin. Kalau saat ini kan ini agak tebal teman ya, bisa dibilang doji agak indecisif memang iya, tetapi kalau kayak doji seperti bulan Februari juga enggak sebenarnya. Nah, kira-kira menurut gue candlestick apakah ini dan kira-kira apakah potensi di bulan Mei-nya akan bagus untuk Bitcoin atau tidak? Gue juga akan membahas mengenai historical termnya dengan perbandingan 2019 bear market rally dengan yang satu ini. Sebelum itu mungkin buat kalian yang butuh daily outlook untuk Bitcoin ya, atau overall outlook ya, tren secara bulanan, kadang gue juga ada bahas ya mengenai tren mingguan ataupun dengan altcoin yang lain. Gue udah bahas melalui grup ini ya, ini adalah grup yang gue update setiap harinya, kalian bisa join ini gratis. Kalian bisa tinggal daftar BingX saja melalui link di deskripsi dan tinggal DM admin untuk screenshot bukti UID kalian. Melalui fitur copy trading BingX, gue juga bisa saranin ya untuk mencoba conservative trader ya, dimana di sini kalian bisa follow trader-trader yang secara jangka panjang ya, 6 bulan belakangan ini tuh rata-rata profit ya. Jadi kita nggak cuma bisa trace back seminggu atau sebulan belakangan, tetapi apakah selama 6 bulan ini kita follow trader tersebut overallnya ujungnya profit atau enggak. Nah, ini adalah salah satu fitur terbaru dari BingX ya. Mungkin gue bisa saranin kalian ya, buat pemula kalian bisa cobain ya, atau kalian yang sibuk kerja, kalian yang nggak kesempatan trading, ini adalah salah satu outlook yang menurut gue berguna ya. Kalau misalnya kalian penasaran buat nyobain ya, sekali lagi kalian bisa tinggal daftar BingX saja melalui link di deskripsi. Jadi kita nggak cuman bakalan bahas sekedar dengan candlestick yang terjadi pada saat ini aja gitu, tetapi kita juga bakalan bahas tentang apa yang terjadi pada bear market rally di tahun 2019 juga. Ya mungkin gue udah sempat membahas ini, nah tapi ini akan gue gabungkan ya dengan apa yang terjadi dengan monthly closing yang di bulan April ini. Nah, jadi untuk menyimpulkan sebenarnya ini tuh bukan doji candle ya, karena menurut gue body candle-nya ini agak tebel ya. Wick atas dan wick bawahnya ini agak balance namanya, di mana ya 50% ke atas dan 50% ke bawah. Nah, kalau menurut gue pribadi sendiri ya, yang terjadi saat ini atau formation yang terjadi saat ini adalah spinning top candlestick pattern. Dimana di sini kalian bisa lihat juga ya, ini ya bukan doji candle ya, jelas-jelas ini spinning top ya. Kalian bisa lihat bahwa body candle-nya ini agak tebel teman ya, jadi nggak seperti doji yang biasanya lebih tipis. Kalau yang satu ini agak tebel. Open dan close-nya itu nggak beda jauh teman ya, tetapi yang nggak setipis doji candle juga. Ada dua tipe candle, yaitu yang bullish spinning top dengan yang bearish spinning top. Pattern ini mengindikasi ketidakpastian untuk tren di masa depannya, untuk di candle di bulan Juninya. Dan biasanya lebih menunggu untuk satu konfirmasi ya pada next candle untuk mengindikasi oke bahwa spinning top ini bisa entah bullish atau bisa jadi bearish. Nah, tapi di sini kalian juga bisa lihat ya, dikatakan bahwa spinning top ini juga bisa mengindikasikan bahwa tren itu ingin berubah arah. Jadi misalkan kalau kita ngelihat spinning top lagi ada di downtrend, biasanya ini cenderung mengindikasi reversal teman ya, dan bullish akan kembali memegang kontrol, mulai kehilangan kendali ya, bullish yang gantian masuk ke dalam market. Begitu juga sebenarnya sebaliknya teman ya. Kalau misalkan ini terjadi di dalam uptrend ya, gue nggak bisa bilang dengan probabilitas yang 60-70% juga ya. Jelas-jelas ini memang agak 50-50 ya. Cuman kalau misalkan mungkin terjadi pada price uptrend and then kita ketemu spinning top, ya bisa dikatakan mungkin 55% aja lah. Kita nggak berharap begitu banyak ya, karena memang ini masih cenderung menjadi candle yang menurut gue 50-50 ya. Rata-rata sih kalau misalkan kita bilang ya, biasanya kalau misalnya ini terjadi di dalam uptrend ya, dalam teori sih ini biasanya cenderung mengindikasikan reversal teman, dimana ya di candle berikutnya seharusnya kecenderungannya adalah potensial bahwa sekitaran 31.000 ini bisa menjadi top untuk Bitcoin, and then kita udah melakukan pembalikan arah teman ya, kita udah mencapai titik maksimum bear market rally kita, dan kita udah bersiap untuk ya melakukan yang namanya reversal teman ya, dimana ya kita harusnya melihat at least koreksi terjadi pada Bitcoin ya setelah 4-5 candle hijau yang terjadi dari awal tahun sampai saat ini. Nah, itu adalah analisa dari candlesticknya sendiri ya. Sekarang ya gue ada sempat bahas di beberapa video yang lalu ya, kalau nggak salah udah sekitar minggu lalu atau bulan lalu, gue udah bahas mengenai bear market rally yang terjadi di tahun 2019 dengan BTC bottom yang terjadi di tahun 2023 ini.
Kalian kan bisa lihat ya, persis ya, ini kan adalah analisa candle monthly ya. Jadi satu candle ini melambangkan satu bulan nih. Kita bisa lihat di sini rela yang terjadi pada Bitcoin dimulai dari bulan Februari ya, and then Maret, April, Mei, sampai dengan bulan Juni. Dan yang satu ini mulainya bulan Januari. Jadi lebih early ya, lebih awal dibandingkan yang di tahun 2019. Bedanya nih cuma sebulan gitu. Yang ini Januari, kalau yang ini mulainya dari Februari ya. Dan Februari ini berakhirnya di bulan Juni 2019 ya. Jadi kita mengalami bear market rally selama 5 bulan ya. Kenapa di sini gue bukan bilang bullish ya, karena ya biasanya rata-rata Bitcoin akan melakukan yang namanya akumulasi and then double bottom period yang seperti yang terjadi di bulan Juli 2019 sampai Corona 2020 ya. Baru akhirnya di sini ini beneran bull rally yang terjadi gitu ya. Jadi ya sebenarnya jangan expect oke dari level 17.000 kemarin ya, bottom kita akan langsung menuju ke level 200.000 ke level 3M, 2M untuk Bitcoin gitu. Biasanya kita akan mengalami yang namanya double bottom dan akumulasi period dulu untuk Bitcoin. At least itu rata-rata kita sudah alami di tahun 2020 maupun juga di tahun 2019. Ini juga sama teman-temannya, ini kita mengalami double bottomnya persis di bulan Agustus 2015, baru dari sini kita naik pelan-pelan gitu ya. Jadi nggak langsung strike candle hijau kita dibawa ke level ratusan juta, ke level miliaran, enggak ya. Di saat itu aja kita dari level jutaan ini juga kita udah mengalami yang namanya double bottom. Kecuali ketika rela yang terjadi di tahun 2012 ini, 2011 ini baru nggak ada double bottom nih. Ini cuman koreksi dikit and then kita langsung diterbangkan sampai ke level puluhan juta. Ya wajar aja ini nggak mengalami double bottom juga ya, karena pada saat itu harga Bitcoin juga masih ratusan ribu doang ya. Berbeda dengan saat ini ya, dimana udah bakal banyak banget orang yang pasti ngantri Bitcoin untuk membeli di harga murah ya. Demand dan supply-nya ya bisa dikatakan juga udah berbeda ya. Harga ratusan ribu, market cap-nya juga paling cuman seberapa lah. Kalau saat ini kan ini market cap-nya udah jauh lebih besar gitu ya. Yang terjadi di tahun 2017 and then di tahun 2015 itu kita mengalami yang namanya fase akumulasi and double bottom. Itu yang gue juga udah sering bicarakan ke kalian ya di beberapa video yang lalu ya. Jadi kesimpulannya sebenarnya bear market rally yang terjadi di tahun 2019 ini kita mengalaminya sampai sekitar 5 bulan. Dan saat ini ya, kalau misalnya kita hitung dari bulan Januari, maka kemungkinan kita akan melakukan peak bear market rally ini di bulan Mei-nya, teman. Kalau yang sebelumnya kita bisa menyentuh sampai Bollinger Band bagian atas di sini ya. Untuk saat ini ya jangan expect kita dalam 1-2 bulan akan menyentuh level 59.000. Ini kan awan yang bagian atas ini ya. Karena yang itu menurut gue chance-nya benar-benar kecil gitu, karena ya levelnya aja udah beda ya. Waktu itu Bitcoin kan masih ratusan juta, market cap juga nggak sebesar yang saat ini. Untuk saat ini ngepompa harga Bitcoin akan jauh lebih sulit dibandingkan yang terjadi di tahun 2019 ketika harga Bitcoin masih puluhan juta. Di bulan keempatnya aja ini udah kita successfully break above dari garis oranye ini ya. Ini juga adalah garis yang gua sempat bahas ya, kalian bisa tonton di satu video sebelum ini. Kenapa garis ini benar-benar penting banget? Intinya garis ini berperan sebagai salah satu titik support terkuat untuk Bitcoin back di tahun 2022 dan 2019, dan saat ini akan menjadi resist yang sangat amat kuat juga. Itu yang kedua teman-teman ya. Yang pertama itu tadi kita note mengenai potential price reversalnya itu biasanya berlangsung selama 6 bulan. Yang kedua kita ngelihat bahwa terjadi moving average juga di sini ya dalam time frame monthly yang ini bisa bertindak sebagai resist ya. And then yang ketiga kita gabungin juga dengan candlestick yang saat ini kita alamin yaitu spinning top, dan biasanya cenderung dalam posisi uptrend. Ketika kita mengalami spinning top ini bisa mengindikasi reversal harga terjadi pada Bitcoin di bulan berikutnya. Nah, untuk kesimpulannya sendiri apa ya, kalau menurut gue sendiri dan prediksi gue sendiri untuk bulan Mei-nya, gue kan ada bahas tuh ya mengenai potensi Bitcoin bisa lanjut naik lagi teman-teman ya, hingga menyentuh level moving average ini. Kalau misalkan yang sebelumnya yang terjadi, ini kan kita udah break di atas teman-teman ya, and then kita langsung dapat follow up lagi nih, langsung sampai menyentuh BB band atas. Kalau yang satu ini kan pumpnya nggak seimpulsif, jadi nggak sebesar yang terjadi di tahun 2019 ya. Kita cuman di pumpnya paling berapa puluh persen dong ya. Overall dari bawah ke atas juga cuman 100%, nggak seperti yang sebelumnya. Ini bisa sampai 3 kali, 4 kali lipat pumpnya ya. Jadi apa yang gue expect untuk di bulan berikutnya, bisa aja kita mengalami satu pump lagi ya, satu last pump untuk Bitcoin. Dan kita sebenarnya nggak tahu sih pumpnya bakalan sampai ke berapa. Tapi most likely teman ya, mungkin bisa dibilang probabilitas 60-70%, kita bakalan mengalami pump ini di sekitaran sampai 32.000 sekian ya. Karena sekali lagi di sini teman-teman kalian perhatikan ini ada moving average time frame monthly yang ini berperan sebagai level yang sangat amat penting untuk Bitcoin ya. Itu sebabnya kenapa ya gue nggak expect oke
di bulan Mei-nya sendiri Bitcoin akan di-pump let's say sebesar ini sampai ke level 40.000, itu menurut gue chances sedikit lebih kecil ya, tetapi lebih ke pump-nya ya, mini pump aja gitu ya. Bisa jadi menuju new high juga ya ke level 32.000, itu yang kita expect juga dari beberapa video yang lalu ya. Baru kita kena reject termnya, and then in the end ya kita closing dengan candle koreksi di bulan Mei-nya gitu. Jadi itu apa yang gue expect ya. Atau mungkin ya bisa jadi ya candle hijau tipis juga ya. Intinya kita kemungkinan besar bakalan kena reject di area level 32.000 ya. Dan 32.000 ini bisa mengindikasi oke, Bitcoin sudah mencapai titik maksimum resisten ya. Setelah itu apa yang terjadi? Akumulasi terjadi atau mungkin double bottom di sini ya. And then ini maybe bisa happen juga ya untuk Bitcoin ya. Yang kita nggak usah ngomongin yang terjadi Bitcoin sampai 16.000 balik double bottom seperti ini lagi ya. Jadi mengulangi skenario yang 2019, double bottom ini sebenarnya worst case scenario aja. Ini kan terjadi ketika corona termnya. Kita kan nggak tahu ini apakah di tahun mendatang 2024 akan ada resesi ekonomi atau apapun ya. Itu kan kita nggak tahu termnya yang bisa memicu double bottom ini sampai terjadi. Tetapi at least termnya, at least koreksi menuju ke level 20.000 untuk periode akumulasi Bitcoin ya. Itu menurut gue sangat amat likely gitu. Kalau untuk ngomongin double bottom ya ini sih gue nggak tahu termnya, tetapi ya so far di tahun-tahun sebelumnya 2017 dan 2015 ya, bear market 2015 itu kita mengalami yang namanya double bottom. Ini ya paling ya worst case scenario aja untuk Bitcoin lah double bottom seperti ini. Cuman untuk yang akumulasi yang wajar ini kan yang terjadi di bulan Juli 2019 sampai Desember 2019 ya. Ini koreksi yang wajar. Ya yang wajar ya kita balik ke level 20.000, itu sangat amat wajar. Tetapi kalau untuk double bottom ini sebenarnya nggak pasti termnya, itu hanyalah untuk worst case-nya aja gitu ya, kita melakukan double bottom untuk Bitcoin. Jadi ya sebenarnya paling itu aja termnya untuk video kali ini ya. Semoga di video ini kalian bisa mendapat insight baru untuk Bitcoin. Kira-kira saat ini Bitcoin ada di posisi mana? Apakah saat ini udah cocok untuk ngelong atau malah ternyata di sini kita udah mendekati top atau udah mendekati resist dan Bitcoin kemungkinan bakal berbalik arah setelah itu. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat ya kalian bisa share ke teman-teman kalian. Paling itu aja untuk hari ini dan seperti biasa sampai jumpa di next video.